Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 7 bab yang keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai adab dalam membaca Al-Quran. Baik, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dalam memberi bimbingan kepada umat manusia agar manusia memperoleh petunjuk jalan yang benar untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari kita baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Baik, kemudian adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ya, membaca Al-Quran dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran, diusahakan dalam kondisi yang bersih dan suci serta duduk yang tenang. Yang kedua, dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci. Nah, ini kita ulang lagi ya, biar lebih mantap. Ya, jadi kita benar-benar dalam kondisi suci, dalam arti bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga, membaca dengan penuh tartil. Ya, penuh tartil artinya kita perhatikan panjang pendek, tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk. Nah, kita biasakan ketika kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, penuh penghayatan. Yang kelima, membaguskan suara ketika membacanya. Ya, jadi boleh-boleh saja ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dibikin lagu sebagaimana dalam video yang sudah ditampilkan di depan. Kemudian yang keenam adalah menghayati artinya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita memahami apa arti dari Al-Quran itu sendiri, tiap-tiap ayatnya, biar nanti bisa dijadikan sebagai petunjuk hidayah untuk kita melakukan yang boleh dan yang tidak boleh. Dengan kita memahami artinya, insya Allah kita akan semakin menghayati dan bisa mengamalkan Al-Quran. Kemudian hendaknya seseorang membiasakan diri untuk membaca Al-Quran di setiap waktu, karena membaca Al-Quran itu bernilai ibadah dan akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membiasakan diri membaca Al-Quran di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kita berada, ya, insya Allah akan menjadikan keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat, dan insya Allah kita juga akan memperoleh pahala. Adapun adab dalam membaca Al-Quran juga sangat penting ya untuk kita perhatikan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita memperoleh keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dilakukan dengan akhlak yang baik, insyaallah akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Baik, setelah kalian tadi mempelajari ya bab tentang adab membaca Al-Quran, ini tiba saatnya kalian kerjakan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan adab membaca Al-Quran?
Yang kedua, sebutkan 5 adab dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, tuliskan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-2. Yang keempat, mengapa kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Dan yang kelima, sebutkan 2 keutamaan Al-Quran. Silahkan jawaban nanti kalian ditulis dalam selembar kertas. Baik, demikian pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semuanya, dan mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.